A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita mendapatkan taufik yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, di mana tiga sifat ilmu yang tidak dimiliki oleh iblis. Jadi kita akan mengkaji tiga sifat ilmu yang tidak dimiliki oleh iblis. Semua ilmu diajarkan kepada iblis kecuali ada tiga. Pertama, bersujud. Kedua, memohon ampun. Ketiga, ikhlas. Ketiga ini iblis tidak mampu untuk mendalami ilmu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersujud, memohon ampun dan ikhlas. Pada orang-orang yang memiliki tiga ilmu, itulah iblis takluk. Ketika iblis diminta bersujud, ia tidak mengerti bagaimana sujud itu. Ketika dikeluarkan dari surga, ia tidak mengerti bagaimana memohon ampun. Ketika diciptakan Adam, ia tidak memahami apa itu ikhlas. Sebenarnya hal itu seiring logika, karena iblis diciptakan dari api, dan begitulah sifat api. Gerak api tidak pernah bisa sujud ke bawah. Api tidak mengenal ampun, apa saja dibakarnya, dan api tidak bisa membuat segala sesuatu menjadi murni. Oleh karenanya iblis diciptakan dari api, dan begitulah sifat api. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sholat kita diisyaratkan berwudu dengan air untuk memadamkan dulu api atau iblis yang ada pada diri kita, dan juga agar sifat gerak air yang selalu mengalir ke bawah dapat melekat kepada diri kita. Iblis itu selalu merasa lebih baik dan hebat dari manusia. Janganlah engkau takabur atau sombong ketika dirimu menjadi apapun, karena Allah Subhanahu wa taala menaruh sebutir mutiara di setiap hati manusia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyembunyikannya di tempat yang engkau tidak mengetahuinya, sehingga pada saatnya ia akan muncul menjadi orang yang baik, hebat dan terkenal, yang tak pernah engkau kira atau tak disangka sebelumnya. Jangan engkau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalah arti hidup di alam ini bila ilmu tiada di diri? Kebodohan bukanlah hal biasa bila itu soal agama. Telah diutus para rasul dan para nabi
maka cintai, ayo kawan, segeralah raih. Bagaimana engkau kenal Sang Pencipta tanpa ilmu yang engkau terima dari guru yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dari panutan manusia mulia? Tunggalkan dia, jangan-jangan sekali engkau duakan. Maka cintai, ayo kawan, segeralah raih. Jalanmu pastilah akan benar bila ilmumu jugalah benar. Hanyalah ilmu datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk terang jalan suci. Carilah guru penerima warisan suci, maka cintailah ia. Ayo kawan, segeralah raih. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, detik-detik demi detik setiap cerita baru terlukis. Hari demi hari, indah ataupun luka tercantum dalam memori. Aku tersenyum menatap ke depan, begitu siap untuk menghadapi hari berikutnya. Begitu senang menyambut kedatangannya, yang membuatku teringat akan kenangan yang terjadi di bulan yang sama, di tahun yang sama sebelumnya. Kenangan di tahun lalu antara diriku dan dirimu. Marilah kita merubah pola pikir. Awal tahun yang baru, mari kita ubah pola berpikir kita. Pertama, menjadi orang sukses bernilai. Kedua, jatuh cinta dengan paras wajah karakter. Ketiga, cari teman banyak berkualitas. Keempat, saya akan menyerah, temukan solusi. Kelima, saya takut gagal, tidak mencoba. Keenam, temukan kebahagiaan pada kemewahan, kesederhanaan. Ketujuh, buat orang tua bangga atas keinginan mereka, kebahagiaan diri sendiri. Kedelapan, temukan seseorang yang bisa hidup bersama, tidak bisa hidup tanpamu. Nah, di 8 yang kita sebutkan, yang nomor 1, hilangkan sukses. Yang kedua, hilangkan paras wajah. Yang ketiga, hilangkan banyak. Yang keempat, hilangkan menyerah. Yang kelima, hilangkan gagal. Yang keenam, hilangkan kemewahan. Yang ketujuh, hilangkan keinginan mereka. Yang kedelapan, hilangkan bisa hidup bersama. Nah, pola pikir yang terbaik di awal tahun yang baru, pertama, menjadi orang bernilai. Kedua, jatuh cinta dengan karakter akhlak mulia. Ketiga, cari teman berkualitas. Keempat, saya akan temukan solusi. Kelima, saya takut tidak mencoba. Keenam, temukan kebahagiaan pada kesederhanaan. Ketujuh, buat orang tua bangga atas kebahagiaan diri sendiri. Kedelapan, temukan seseorang yang tidak bisa hidup tanpamu. Selamat tahun baru
membuka lembaran baru, kehidupan baru, harapan baru. Salah satu harapanku di tahun baru, aku bisa bersamamu selalu dengan channel YouTube Dakwah Muslim 5560 aja. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia akan tegak dengan 4 hal yang perlu kita ketahui untuk memberantas segala apapun godaan-godaan syaitan dalam meningkatkan ilmu. Kita ambil penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dunia akan tegak dengan 4 hal. Pertama, seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Kedua, orang bodoh yang tidak bosan untuk belajar. Ketiga, orang kaya yang tidak pelit dengan hartanya. Keempat, orang miskin yang tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Apabila orang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka orang bodoh akan berhenti belajar ilmu. Apabila orang kaya pelit dengan hartanya, maka orang miskin akan menjual agamanya dengan dunia. Maka sungguh celaka dan binasalah mereka. Saudara-saudariku, sedikit banyaknya kita akan merenungkan singkat dan padat. Ambillah maknanya. Renungan kita dalam kesempatan ini, tak selamanya orang-orang yang dekat denganmu akan senantiasa dapat menemanimu. Tak selamanya orang-orang yang bersamamu akan selalu dapat mengerti keadaanmu. Tak selamanya orang-orang yang biasa menolongmu, ia akan hadir menolongmu. Demikianlah, sedekat apapun, sekuat apapun, dan sehebat apapun manusia, sejatinya ia tetap memiliki keterbatasan. Karena itulah, jangan berharap sepenuhnya kepada manusia, tapi berharaplah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab akan ada saatnya di mana kamu sendiri menghadapi masalah yang berat dan tidak seorang pun dapat menemanimu. Ada saatnya di mana kamu sendiri mengalami sebuah kekecewaan yang mendalam dan tak seorang pun dapat mengerti keadaanmu. Ada saatnya di mana kamu sendiri menjalani sakit yang tak kunjung sembuh dan tak seorang pun dapat menolongmu. Dan pada saatnya itulah kamu mulai menyadari bahwa tiada yang mampu menemanimu, mengerti keadaanmu, dan yang senantiasa dapat menolongmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari Quran surat Al-Imran ayat 173, cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Hanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya tempat memohon. Hanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya tempat berharap. Hanya Allah sebaik-baiknya penolong. Maka sandarkan semua keluh kesah,
sakit, beban, kesempatan, kesempitan, semua masalahmu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau berhadapan, sebelum engkau berharap kepada makhluknya. Duhai yang sibuk dengan dunianya, telah tertipu oleh angan-angan panjang. Kematian datang tiba-tiba, sedang kubur adalah tempat menuai amal. Ia tenggelam dalam kelalaiannya hingga ajal datang menjemput. Ambillah saudara-saudariku makna-makna yang terbaik dalam tausiah singkat kita ini untuk meningkatkan kesadaran, kedewasaan serta keimanan kita dalam meraih ridho, syafaat serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa khali. Anta misbah suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul khafi khaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi